Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Calon santri MA Darul Huda yang saat ini masih di rumah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan perkenalan MA Darul Huda atau yang disebut dengan Matsama dalam rangka memasuki ajaran baru 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kami atas nama dari Madrasah Aliyah Darul Huda akan menyampaikan tentang bagaimana ketika sudah menjadi santri atau murid MA Darul Huda, ketika nanti sudah memulai menjadi murid MA Darul Huda, maka ada kewajiban untuk menentukan pilihan akan masuk di jurusan Madrasah Aliyah yang mana. Nah, ketika untuk memilih jurusan yang sudah disiapkan oleh Madrasah Aliyah, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti supaya sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, kami dari madrasah akan menyampaikan bagaimana cara mencari jurusan di MA Darul Huda. Yang pertama, ketika kamu sudah masuki di madrasah, kamu bakal dituntut untuk memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada juga beberapa madrasah yang melakukan tes psikologis khusus untuk mengetahui bakat dan minat kamu. Yang kedua, kamu bakal dimasukkan sesuai dengan karakteristik yang kamu miliki. Tapi ada sebagian madrasah yang memberikan kebebasan muridnya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan yang ketiga, memilih jurusan merupakan perkara yang gampang-gampang susah. Banyak madrasah aliyah yang memilih penempatan penjurusan para muridnya kemungkinan dikarenakan anak madrasah aliyah ada yang memilih jurusan asal-asalan, sehingga mengakibatkan potensi yang dimilikinya tidak bisa maksimal. Yang pertama, kenali minat dan bakat kamu. Minat merupakan sesuatu hal yang dikerjakan akan terasa menyenangkan. Kamu punya minat menjadi pebisnis yang hebat,
dan terobsesi untuk menjadi pengusaha yang hebat. Jadi, cari tahu apa yang menjadi minat kamu dan lihat di jurusan mana yang cocok buat mengembangkan minat kamu tersebut. Begitu juga dengan bakat, kamu bisa jadikan bakat kamu sebagai perhitungan dalam memilih jurusan tertentu. Pada intinya, bakat adalah sesuatu yang menjadi keahlian kamu atau sesuatu yang menonjol dari diri kamu. Kemungkinan kemampuan yang sudah dimiliki sejak TK, SD atau MI, MTS atau SMP, sehingga sekarang akan memilih jurusan dijadikan sebagai pertimbangan. Yang kedua, ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. Kami yakin para santri setelah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Aliyah punya keinginan untuk melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun memiliki tujuan-tujuan yang lain. Setelah MA tentu selanjutnya kamu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi atau pendidikan yang lainnya tadi. Jika ingin sukses di bangku kuliah atau jenjang yang lain, maka kamu perlu mempersiapkan sejak dini saat duduk di bangku Madrasah Aliyah. Jangan sampai pada saat kamu akan memilih jurusan kuliah atau pendidikan yang lain, kamu baru sadar kalau kamu salah jurusan di Madrasah Aliyah selama 3 tahun. Yang ketiga, diskusikan dengan orang tua. Sangat penting bagi kamu untuk mendiskusikannya dengan orang tua atau saudara kamu. Karena mereka juga punya pendapat tentang apa yang terbaik untuk anaknya dan saudaranya. Diskusikan dengan orang tua kamu dengan baik-baik tentang pemilihan jurusan dan minat. Yang berikutnya adalah jika tidak setuju dengan jurusan tertentu yang kamu sukai, karena alasan ada jurusan lain yang lebih baik, atau orang tua kamu ingin kamu masuk jurusan yang menjadi pilihannya, maka kamu harus pertimbangkan pendapatnya. Tapi kalau kamu sama sekali tidak berminat dengan jurusan pilihannya dan punya pilihan sendiri yang kamu minati, maka bicarakan baik-baik dengan orang tua kamu. Yang berikutnya adalah yang keempat, jangan ikut-ikutan teman. Masih banyak pelajar yang memilih suatu jurusan tertentu hanya karena teman dekatnya. Nah, para santri yang saat ini memang belum bisa bertemu dengan teman-teman, kemungkinan bisa terjadi karena teman dekat satu sekolahnya pada waktu SLTP atau tetangganya yang dekat dengan rumahnya. Dengan alasan kemungkinan solidaritas
dalam persahabatan. Sahabat setia bukan berarti kamu harus sama dalam memilih jurusan. Kalau bakat dan minat kamu sama, tentu bukan menjadi masalah. Pertemanan bukan berarti kamu harus selalu bareng dengan dia. Yang berikutnya dari keempat tadi, ikuti kata hati kamu. Jangan sampai kamu terjebak dalam jurusan yang tanpa kamu sadari sebenarnya kamu kurang nyaman belajar di sana. Itu berarti kamu belum punya rencana yang matang buat masa depan kamu. Yang kelima adalah jangan terpengaruh mindset, pemikiran, berita, baik dari teman, dari media, atau dari manapun juga. Yaitu mindset negatif tentang suatu jurusan. Ya, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa anak IPS itu identik dengan anak nakal. Sedangkan anak IPA mayoritas anak yang rajin. Anak agama, anak-anak yang alim dalam kehidupannya. Jangan sampai kamu menanamkan mindset atau pemikiran negatif ini pada pikiran kamu.